Selamat sore Pak Maulana dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok Mobile Programming akan membawakan salah satu proyek kami yaitu Pokemon Gen 1 Database yang kami beri nama Codex. Boleh di next? Ya, jadi ini agenda kita hari ini menjelaskan tentang about the game, background, problem, solution, feature aplikasinya, mockup, use case, dan gas diagram, serta terakhir benefit dari penggunaan mobile based app dan web based app gitu. Right, next. Oke, pertama-tama kita harus kenalan dulu dengan gamenya karena kami membuat aplikasi ini itu bukan semata-mata tanpa basis ya. Jadi basis dari kami itu adalah game Pokemon dan sedikit fun fact tentang Pokemon yaitu Pokemon adalah sebuah game yang didevelop dari tahun 1996 sampai sekarang oleh Game Freak dan dirilis oleh Nintendo dan Pokemon Company. Sejauh ini banyak platform yang bisa dimainkan untuk Pokemon ya. Tapi emang dari awal pertama kali rilis itu bisanya di Game Boy aja sih. Terus Pokemon game ini sudah dijual lebih dari 440 juta kopi seriesnya. Semua jenisnya itu kalau dikumpulin itu totalnya 440 kopi selama 27 tahun. Dan terakhir ada fun fact-nya, seorang produser Pokemon dan inventornya yang namanya itu Satoshi Tajiri kalau nggak salah itu dia memiliki hobi untuk menangkap serangga dan itu menjadi inspirasi untuk membuat game Pokemon. Dimana kita ketahui itu kan serangga itu kan nggak segampang itu ya untuk ditangkap ya. Serangga itu pas mau ditangkap kabur, pas mau ditangkap ngelawan gitu. Nah itu juga yang jadikan basis dalam penangkapan Pokemon gitu. Oke lah kita next. Nah, untuk game yang kami jadikan basis ini secara spesifik itu generasi pertama ya, yaitu Pokemon Red dan Pokemon Blue yang dirilis pada tahun 1996 dan Pokemon Yellow yang tahun 1999 dirilis dan ketiganya ini dimainkannya di Game Boy Color. Ini eh, kami membuat aplikasi yang mobile database app gitu loh guys. Oke, boleh di next. Dan generasi pertama itu selain menjadi fondasi, di mana kalau misalkan generasi pertamanya itu nggak ada, itu nggak akan game-game yang kita kenal sekarang kayak Pokemon Sword, Shield, XY gitu dan kawan-kawannya. Ini generasi pertama itu menjadi basis atau fondasi di mana pengembangan game-game Pokemon lainnya. Makanya saking bagusnya kami bikin database-nya gitu loh. Dan saking bagusnya juga gamenya juga sampai dapat remake yang grafik sama gameplaynya itu dibasiskan dari generasi ketiga yaitu Emerald, Ruby sama Sapphire. Ruby sama Sapphire di launching 2002, Emerald 2004. Dan Leaf Green dan Fire Red ini adalah versi remake-nya dari Pokemon Red, Yellow sama Blue. Jadi kayak basisnya itu generasi ketiga, tapi storyline-nya base-nya Gen 1. Demikian soal gamenya, saya passing ke teman saya selanjutnya. Oke, masuk ke sesi latar belakang. Game Pokemon generasi pertama ini sangat begitu nostalgia, hingga kami ingin sangat membuat database yang berbasis mobile app yang dapat dijalankan secara offline dan menjadikannya mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Lalu, bukannya Pokemon di web ini sudah banyak? Iya, akan tetapi yang berbasis web itu sudah terlalu banyak, akan tetapi dan membutuhkan koneksi internet. Lalu, menurut setup gamers pada tahun 2023, logikanya ketika kita start di dalam sebuah game saat bermain, salah satu jalan keluarnya adalah melalui panduan yang biasanya berupa rujukan internet. Contohnya seperti forum atau YouTube. Selanjutnya, Di sini untuk rumusan masalahnya, yang pertama ini ada ketika player Pokemon, terutama yang baru pertama kali main, mereka itu mungkin ketika di tengah permainannya akan stuck. Nah, dan untuk melanjutkan progresnya, mereka biasanya harus mengalahkan gym leader atau Elite Four untuk menjadi champion. Nah, ada juga orang yang suka menjadi kolektor dan akan ingin untuk menangkap semua Pokemon yang ada di gamenya. Nah, untuk membantu itu, lalu ada juga masalah database. Jadi untuk
membantu masalah tadi, orang-orang biasanya mencari database tentang Pokemon di website online. Nah, tapi masalahnya untuk di website online ini, kalau tidak ada koneksi internet ini akan tidak bisa. Nah, lalu untuk loadingnya juga kadang lama dan kalau loadingnya sudah selesai pun datanya mungkin tidak akurat. Nah, lalu UI juga biasanya di website kurang friendly, apalagi kalau kita sedang menggunakan emulator dan kita bolak-balik ke browser. Nah, bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kita akan membuat database database Pokemon Generation 1 dan ini database-nya akan berada di device mobile dan gampang untuk diakses. Nah, lalu ada problem solution. Di sini pertama ada Easiness. Nah, Easiness ini untuk Easiness database app kita, Podex ini akan easy untuk diakses, jadi langsung saja di mobile phone dan tanpa internet. Nah, datanya juga akurat dan bisa dipercaya. Nah, lalu ada juga offline usage. Nah, tentunya offline usage ini bisa diakses nanti aplikasinya tanpa internet. Dan Podex ini nanti bakal come in handy buat buat mengenhance gaming experience Pokemon kita. Oke, selanjutnya fitur-fitur yang kami gunakan untuk aplikasi kami. Yang pertama, pastinya fitur searching untuk mencari nama Pokemon atau number dari Pokemonnya. Selanjutnya, eh, statistik Pokemon. Yang ketiga, visual dan suara dari Pokemonnya sendiri. Dan di sini adalah mockup-nya. Yang di kiri adalah homepage, ada searching bar-nya dan lain-lain. Yang di kanan ini ada list Pokemon page, jadi ada list Pokemonnya, nanti ditampilkan semuanya. Lalu untuk ini adalah page detail ya. Page detail kita ada about sama voice. Jadi about adalah tentang apa ya, latar belakangnya Pokemonnya gimana. Lalu yang voice lebih ke Pokemon soundnya gimana. Berikut merupakan use case untuk aplikasi yang kami buat. Jadi aktornya di sini hanya ada user dan user bisa melakukan search Pokemon, lalu include dalam search Pokemon ada filter Pokemon juga. Kemudian user juga bisa view Pokemon. Jadi view Pokemon ini bisa melihat detail-detailnya Pokemon. Lalu dari view Pokemon juga bisa di-extend ke play Pokemon Sound. Oke, next. Dan berikut merupakan kelas diagramnya. Jadi ada kelas Pokemon. Nah, kelas Pokemon ini ada composition ya. Compositionnya itu ada type dan juga ada statnya. Type-nya itu untuk tipe Pokemonnya seperti api, air, listrik, dan sebagainya. Kalau untuk statnya itu adalah stat dari Pokemonnya sendiri berupa HP, attack, defense, dan lain-lain. Oke, next. Oke, untuk benefits yang ditawarkan oleh aplikasi kami, yang pertama adalah lebih cepat dalam memuat data dibandingkan web-based. Karena data pada aplikasi ini disimpan secara offline. Jadi aplikasi bisa dengan mudah mengaksesnya langsung dari penyimpanan HP tanpa harus terkoneksi ke internet. Memang ada kekurangan seperti datanya tidak bisa diupdate, tapi karena
berhubung data yang kami tampilkan di sini adalah data yang memang sudah tetap dan tidak akan diupdate lagi, maka penyimpanan secara offline ini jauh lebih cocok dibandingkan penyimpanan secara online seperti web-based. Kemudian resource system yang lebih mudah untuk diakses dan meningkatkan fungsionalitas. Ini juga masih sama dengan yang sebelumnya ya, karena disimpannya secara offline, maka resource-nya jauh lebih mudah diakses. Lalu kemudian koneksi internet tidak diperlukan, itu juga masih berhubungan dengan poin sebelumnya juga. Kemudian lebih aman karena harus di-scan dan diverifikasi oleh sistem dibanding web yang biasanya terkoneksi melalui IP. Jadi resource yang tersimpan pada ponsel masing-masing pengguna itu memang lebih aman ya dibandingkan pada data yang disimpan pada web. Karena kalau yang data disimpan pada web itu mungkin bisa lebih rentan terkena hack atau semacamnya ya, karena kan berada di online dan bisa diakses banyak orang. Tapi kalau disimpan secara offline, penyimpanan yang ada di ponsel itu kan hanya bisa diakses oleh pemiliknya saja. Jadi seharusnya lebih aman. Kemudian alat pengembangan atau development lebih banyak dan mudah untuk diakses sehingga dapat mengurangi waktu termakan dan kesulitan project. Untuk yang ini karena Gen 1 itu memang sudah game lama ya, tapi sudah cukup banyak yang melakukan ininya apa mendata tentang gamenya. Jadi datanya itu cukup mudah untuk kita cari sehingga tidak sulit lah untuk mencarinya. Namun di sini tujuan kita adalah untuk menyimpan data-data tersebut secara offline, kemudian ditampilkan melalui aplikasi. Oke, next. Oke, berikut merupakan resource yang kami gunakan. Dan berikut merupakan referensinya. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.